Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali untuk mata pelajaran akuntansi perusahaan jasa dagang dan manufaktur pada kelas 11 AKL. Bagaimana kabar kalian? Apakah semuanya baik-baik saja? Semoga semuanya sehat ya untuk bisa mengikuti pelajaran ini. Kita di sini indikatornya adalah yang pertama menjelaskan pengertian perusahaan jasa, yang kedua mengemukakan ruang lingkup operasi dan karakteristik, yang ketiga menjabarkan jenis transaksi keuangan. Jadi kalian akan pelajari bab mengenai perusahaan jasa. Kemudian yang keempat ada menguraikan macam-macam bukti transaksi perusahaan. Yang kelima menerangkan persiapan transaksi atau bukti transaksi. Kita akan mengetahui dulu, saya akan menjelaskan mengenai perusahaan jasa. Apa sih perusahaan jasa? Nah, di sini jelaskan bahwa perusahaan jasa merupakan perusahaan yang kegiatan utamanya melakukan penjualan dan penawaran produknya dalam bentuk pelayanan atau jasa. Itu di daerah kalian tuh berbagai macam usaha jasa itu banyak sekali ya. Contohnya di samping ini ada gambar sebuah salon. Salon juga termasuk adalah perusahaan jasa. Jadi intinya semua yang penawaran produknya dalam bentuk pelayanan jasa itu adalah perusahaan jasa. Apalagi contohnya, itu ada angkot juga termasuk adalah perusahaan jasa karena menggunakan pelayanan. Nah, itu adalah contohnya salon Rini. Kemudian apa sih ciri-ciri dari perusahaan jasa? Ciri-ciri yang pertama adalah kegiatan operasionalnya utamanya adalah menjual jasa. Jadi kalau seperti warung ataupun mungkin toko itu adalah perusahaan dagang ya. Jadi kalau perusahaan jasa itu menjual jasa. Yang kedua, benda yang diperjualbelikan tidak wujud. Maksudnya tidak wujud itu intinya dalam bentuk pelayanan ya, bukan berwujud barang, tapi bentuk jasa. Yang ketiga, tidak memiliki persediaan produk secara fisik. Iya, jelas itu karena jasa, jadi nggak ada wujudnya. Kemudian yang keempat, jasa yang diberikan kepada konsumen satu dengan yang lain berbeda. Maksudnya gimana itu? Ya, karena semua kegiatan kepada konsumen itu pasti dengan konsumen berbeda, tentunya dengan pelayanannya berbeda-beda pula. Itu adalah perusahaan jasa. Contoh seperti di salon itu kan juga berbagai macam orang ya, dengan dengan pengen potong rambut atau mungkin misalnya produk kecantikannya berbeda, misalnya bentuk rambutnya atau model rambutnya, itu pasti setiap orang pengennya yang berbeda-beda. Nah, itu ada contoh perusahaan jasa. Yang pertama, bidang telekomunikasi. Apa itu contoh perusahaan jasa dalam bidang telekomunikasi? Itu yang pertama ada stasiun TV. Itu TV yang kalian lihat itu adalah juga termasuk adalah perusahaan jasa telekomunikasi. Itu semua stasiun TV itu adalah perusahaan jasa. Yang kedua adalah perusahaan telekomunikasi. Nah, seperti apa telekomunikasi yang kalian pakai itu, yang digunakan untuk telepon ya, kartunya itu adalah perusahaan telekomunikasi. Seperti contohnya adalah Telkomsel, Indosat, atau mungkin XL ya, Tri dan lain-lain. Dan Wartel. Wartel itu adalah warung telepon. Sekarang itu udah jarang sekali. Dulu itu banyak tuh Wartel sebelum adanya HP. Nah, selanjutnya itu ada bidang hiburan. Apa itu contohnya bidang hiburan? Kira-kira apa ya? Yang pertama adalah bioskop. Bioskop itu kalian yang sering nonton bioskop. Sekarang di Tegal banyak ya bioskop. Itu adalah bidang hiburan. Yang kedua adalah taman hiburan. Apa itu taman hiburan? Contohnya setiap di mall ataupun mungkin di
tempat pembelajaran pasti ada yang namanya tempat hiburan seperti mainan anak-anak ya, itu ada mandi bola, itu adalah teman hiburan. Kebun binatang juga adalah bidang hiburan. Selanjutnya bidang transportasi. Nah, seperti yang kalian sering lihat, bidang transportasi contohnya adalah perusahaan bis. Nah, itu ada bis apa itu namanya, bis Dewi Sri, Sinarjaya, itu adalah perusahaan bis. Jadi bukan supirnya ya, tapi yang punya perusahaan bis. Kemudian ada perusahaan angkutan, atau juga termasuk perusahaan bidang jasa. Bukan sopir angkutannya, tapi adalah yang punya perusahaan angkutan itu sendiri. Jadi mereka itu supirnya hanya untuk menyupir, tapi untuk koordinatornya itu ada. Kemudian ada ojek online. Nah, seperti yang kalian sering pesan ya, baik jasa kiriman atau jasa apa namanya, pembelian, atau mungkin jasa angkutan juga. Pada ojek online itu adalah bidang transportasi, itu sedang booming sekali itu ojek online. Kemudian ada bidang keuangan. Nah, contohnya apa itu bidang keuangan? Nah, itu ada namanya bank. Bank itu adalah perusahaan jasa di mana memberikan jasa terbentuk tabungan. Ada leasing. Leasing itu apa leasing? Seperti jasa pembiayaan ya, atau kredit motor atau kredit barang, itu adalah leasing. Ya, kemudian ada koperasi simpan pinjam, itu yang sering kalian lihat, ada PMT, ada koperasi apa itu namanya, banyak sekali ya, boom atau lain-lain gitu. Dan kemudian ada bidang lain-lain lainnya, seperti ada contoh bidang ada perusahaan salon dan lain-lain, itu adalah bidang lain-lain. Seperti yang kalian tahu itu banyak sekali itu produk di lingkungan kalian. Nah, transaksi dalam perusahaan jasa, bagaimana sih transaksinya? Tapi kita harus mengetahui apa itu transaksi. Transaksi itu merupakan segala kejadian yang terukur dalam satuan uang dan memiliki pengaruh terhadap kekayaan suatu perusahaan. Contohnya bagaimana itu transaksi? Yaitu transaksi pembelian barang ya, atau transaksi penjualan jasa, itu adalah transaksi. Otomatis yang namanya perusahaan itu pasti ada yang namanya pembelian ATK, peralatan, perlengkapan, itu adalah semua transaksi ya. Pembeliannya itu kepada toko lain atau perusahaan lain, itu adalah transaksi. Atau mungkin kalian menjual jasa, itu juga termasuk transaksi kepada orang lain. Itu ada macam-macam transaksi ya, ada transaksi internal. Itu contohnya ada transaksi yang sepenuhnya terjadi di perusahaan ya. Ada contoh pemakaian perlengkapan kantor, pemakaian peralatan kantor. Kemudian transaksi eksternal itu ada transaksi yang terjadi antara pihak internal dan eksternal. Contohnya pembelian peralatan, pembelian perlengkapan, penerimaan, pembayar utang usaha, pembayar piutang usaha, dan lain-lain. Itu berbeda sekali ya, internal dan eksternal. Internal itu yaitu pemakaian di dalam lingkungan kantor sendiri. Kalau eksternal itu ada pembelian kepada toko atau perusahaan lain ya, itu adalah internal dan eksternal. Selanjutnya dokumen sumber dan dokumen pendukung. Apa sih dokumen sumber dan dokumen pendukung? Kira-kira apa itu? Dokumen sumber adalah dokumen yang dipakai sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal atau buku pemandu. Kemudian dokumen pendukung adalah dokumen yang menghampiri dokumen sumber sebagai bukti sahihnya transaksi yang direkam dalam dokumen sumber. Ntar ada prakteknya ya, dokumen sumber. Nah, itu ada dokumen sumber, itu ada sumber internal, yaitu dalam bentuk memo, kas masuk, kas keluar, dan eksternal itu dalam bentuk kwitansi, nota, cek, rekening koran, dan bilet giro. Selanjutnya ada bukti setoran. Kemudian dokumen pendukung itu surat pesanan untuk mendukung faktur penjualan, surat permintaan barang untuk mendukung faktur pembelian, dan lain-lain. Itu adalah dokumen-dokumen mendukung dan apa namanya internal. Kita contoh sebuah nota ya, nota kontan.
Nah, itu kita mencoba untuk analisis kebenaran bukti transaksi. Di sini ada contoh nota akuntan di mana kita sebagai seorang akuntan itu harus menganalisis bukti transaksinya benar atau enggak. Apa itu nota bodong atau nota manipulasi dan lain-lain. Yang pertama ada pemeriksaan horizontal, pemeriksaan vertikal. Pemeriksaan horizontal itu contohnya di sini ada harga kertas ada 10 rem ya, kemudian harga satunya 20.000. Itu adalah contoh dari pemeriksaan horizontal. Kemudian ada pemeriksaan vertikal, yaitu dari jumlah total yang ke atas, paling atas dan paling bawah, ketemunya berapa, bukan paling atas paling bawah, ini total dari atas sampai bawah ya, itu ketemunya berapa. Itu adalah pemeriksaan vertikal. Contohnya di situ ada 250.000 jumlahnya kertas, kemudian refill itu ada 180.000 jumlah, ketemunya 430.000. Itu pemeriksaan vertikal. Kemudian analisis keabsahan bukti transaksi, sah apa enggak ya bukti transaksinya, tanggal terjadinya transaksi ada apa enggak. Oh ada, itu berarti adalah satunya adalah sah. Kemudian ada jumlah uangnya ya, kita atau enggak. Kemudian pihak yang terlibat itu siapa saja, contohnya di situ ada PT Tio Jaya dan toko ATK Jun ya, itu apa namanya pihak yang terlibat. Nah kemudian adanya enggak tanda tangan dari yang berwenang. Di sini kan belum ada ya, harusnya kalau ada itu berarti adalah termasuk dari sahih sebuah bukti transaksi. Kemudian ada analisis penentuan akun yang terkait, yaitu ada kalau dijurnalkan itu dari nota akuntan ini adalah tanggalnya berapa. Oh 10 Mei 2007. Jurnalnya adalah perlengkapan sebelah debit itu 430.000 atau bertambah ya. Kemudian kas berkurang karena kita pembelian secara kredit, yaitu di posisi kredit kas 430.000 ya, itu sebuah analisis penentuan akun yang terkait. Jadi nota tersebut setelah dijurnalkan adalah sebagai berikut: perlengkapan debit, kasnya kredit karena perlengkapannya bertambah itu debit, kasnya berkurang di kredit. Sampai sekarang sampai saat ini ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan kalian tinggal japri saja ke grup WA akuntansi ya, atau chat langsung aja nggak apa-apa. Nah tugas kalian dari penjelasan saya tadi itu, kalian tugasnya adalah yang pertama carilah contoh nota akuntan, yang kedua dari nota tersebut buatlah analisis kebenaran absahan dan penentuan akun yang terkait ya. Itu notanya ditempel, kemudian ditempel di buku tugas kalian dan tulis analisa-analisnya tersebut di bawah, kemudian difoto kirim ke WhatsApp saya ya, atau chat. Itu sekian dari saya materi kali ini mengenai perusahaan jasa. Terima kasih telah mengikuti pelajaran saya. Sampai bertemu pada pelajaran berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.